supaya yang nggak bisa datang bisa itu apa nonton. Oke, ini topik kita. Belum share screen ya ampun. Loh. Dasar mak-mak emang. Emang, Emang ya sama teknologi. emang ya ampun, nggak cocok aku jadi klik manager Zoom. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ya ini topiknya. Twist, rotational movement. Cuma sebelum apa kita nge-twist, mau review dulu nih, review dulu. Jadi gerakan dasar, kan masih ingat lah ya gerakan dasar ya. Ada hinge, mungkin yang backgroundnya visio atau yang memang masih pemula banget mau review dulu nih gerakan dasar manusia atau kita sebutnya foundational movements. Ada hinge, hinge itu gerakan mengambil barang di bawah dengan menekuk pinggul kayak gini, ya. Lalu ada squat, squat itu gerakan berdiri dari duduk atau jongkok kayak gini, ya. Ada push, mendorong, pull, menarik, ada lunge, lunge itu adalah gerakan satu kaki, ini intinya gerakan single leg itu kita namanya lunge. Dan ada juga ya namanya twist. Twist itu yang hari ini mau kita bahas. Twist itu rotasi. Dan apa ya? Sebenarnya jarang dibahas juga sih kalau yang ikut CFT. Jadinya kita mau ngulik hari ini. Twist itu gerakannya kayak apa? Intinya gerakannya tuh ada gerakan ada perputaran. Perputaran dari sendi-sendi kita yang mobile. Nah, kalau misalnya kita review lagi di materi CFT atau fitness trainer yang lain, sendi mobile tuh kan ada sendi pinggul, ada ankle, ada torasik, ini torso, ada bahu, ada leher. Jadi twist itu melibatkan perputaran dari sendi-sendi kita yang mobile. Buat kebayang, twist itu gerakannya kayak gini. Aku pakai benda yang ada deh. Ini. Oke, ini seperti ini. Lalu putar. Di sini pinggulku muter, torso muter, bahu muter. Kita bisa jauhin lagi seperti ini ke belakang. Ini perputarannya lebih jauh. Seperti ini. Oke, bebannya nggak cuma beban kayak ginian, tapi juga bisa beban kabel atau apa? Ini misalnya mau ada sandbell atau mau pakai dumbbell juga bisa. Kalau pakai dumbbell jadi gini. Ini. Intinya ada perputaran. Oke, back to slide. Back to slide ya. Ma, udah langsung ada pertanyaan dari Oh Coach. iya, Bacain ya. boleh. Coaches, kalau berdasarkan foundational movement, sebetulnya mana yang paling dekat dalam keseharian antara twist, carry, sama gait? Paling dekat keseharian. Nah, ini ada berbagai mazhab ya. Kalau boleh jujur nih ada berbagai mazhab. Aduh. Ada kalau misalnya ngambil sertifikasi di mana ada yang gate, ada yang carry. Intinya sebenarnya itu adalah kehidupan sehari-hari ya. Dan kalau kita bicara sehari-hari kan tergantung orangnya juga gitu. Kalau misalnya kita apa orang hotel itu apa yang suka bawa itu bellboy, yang tentunya dia akan banyak carry gitu ya. Kalau misalnya apa sih tadi gate, carry. Kalau gate ya semua orang gate gitu. Semua orang pasti berjalan gitu kan. Kalau twist, masa sih seumur hidup kita nggak pernah ngambil barang di belakang? Kayak gini deh. Atau kita duduk di mobil kayak gini, ya kita ngambil barang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mana yang paling dekat dengan Hah? ini, Meli apa Mei? Meli siapa sih? Meli apa Mei? Mei. Oh Mei. oh ya, Supaya kamu digigitin nyamuk. ya jadi kalau
Maaf, Kalau kita sorry, bicara, tadi kepencet mute, Mak. ya, kalau kita bicara mana yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari ya semuanya. Kita kan dalam hidup pasti akan bergerak seperti itu, gitu sih. Gitu. Jadi ya, Sudah cukup jelas, Pak Sony? Aman? Dijempolin dong. Jadi nggak 7 dong ya foundational movement berarti. iya. Lagi-lagi tergantung ambil training di mana sih. Ada yang dia bukan twist tapi carry. Nah, Nggak, mungkin Pak justru Dibia nih bisa jelasin karena dia yang sudah mengambil banyak sekali training dan bermacam-macam dari berbagai macam-macam mazhab gitu. nah justru kenapa saya tanyakan Cikgu, Mm-mm. eh, justru biar apa ya, biar kita bisa lebih kompre aja gitu sebagai practitioner gitu loh. Jangan kalau jawabannya mazhab nanti kan kesannya jadi ada pertentangan gitu loh ya. Nah jadi mumpung kita ngumpul mungkin bisa di apa namanya lebih elaborate aja gitu loh. Kalau misalkan ngomong konvensional yang ketujuhnya adalah twist, nah sedangkan tadi yang Cikgu sampaikan bahwa carry dan gate juga konvensional, berarti tidak tujuh atau twist itu termasuk specificity gitu loh. Nah itu gimana kira-kira? Nanti sampai belakang dulu ya, karena di twist itu kan gerakan kompleks. Jadi ada hinge-nya, ada segala macamnya gitu ya. Dan twist twist sendiri tuh bisa divariasiin gitu. Sampai belakang ya, gitu ya. Ya, Ya. terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Ini foundational movement, hinge, squat, lunge, push, pull, twist. Twist itu apa sih? Ini, gerakan memutar. Dia tidak hanya memutar, tapi memelintir, berbentuk spiral, gitu ya. Jadi ini muter, ya, ini muter, perputaran satu arah. Kalau ini pinggulnya juga muter, semuanya muter tuh melintir, spiral. Sendinya banyak yang terlibat, gitu ya. Objektifnya biasanya twist ini adalah bukan melatih otot tertentu, misalnya kayak kita bicep curl melatih otot bicep, itu jelas kan. Kalau twist itu dia apa ya, otot yang dilatih ya semuanya gitu. Nah, tapi kalau dibilang objektif paling efektif, dia tuh melatih movement. Karena twist itu adalah movement baik kita sehari-hari maupun yang dari cabor itu sport spesifik. Hampir semua cabor itu ada gerakan rotasi atau twist. Gitu. Kalau ditanya otot apa yang paling terlatih, tentunya otot core. Contoh gerakan twist, nanti aku contohin ya, wood chop, Russian twist, animal flow, semua gerakan cabor itu twist. Dan untuk kita bisa twist, itu dibutuhkan mobilitas torasik yang baik sama stabilitas lumbar. Nggak cuma baik bisa muter, tapi juga muternya sinkron. Jadi kalau gini, ini ya, sorry aku diri. Ini muter, bisa pinggul juga muter, bisa. Tapi sinkron berarti torasik pinggul, gitu. Nggak yang tiba-tiba torasik doang, pinggulnya macet, gitu. Nggak, harus sinkron. Nah, biasanya twist ini dilatihnya eh, apa? Dia lebih advance daripada sekedar push dan pull. Karena dia butuh torasik yang muternya lebih jauh daripada push and pull. Apalagi dia perputarannya sendinya banyak ya dan ke segala arah. Kalau kita ingat kan plane of movement ya ada sagittal, frontal sama transverse. Ini semuanya ada sagittal, frontal, transverse. Gitu. Oke, ini aku coba contohin dulu gerakan twist. Gerakan twist yang pertama adalah wood chop. Wood chop itu ya kayak kita nebang kayu ya. Bisa gini. Ini wood chop. Bisa juga wood chop yang berlutut. Begini.
atau bisa juga dari sisi sebaliknya. Seperti itu. Intinya bucok tuh kayak nyabet atau nebang kayu. Russian twist harusnya semuanya familiar ya. Ini aku numpang di sini Russian twistnya karena lumayan tinggi. Russian twist itu muter melintir, muter melintir. Gitu. Intinya ada muter dan melintir. Jadi kerasa di core ini. Terus animal flow, semua gerakan animal flow tuh twist semua. Buat yang belum tahu animal flow, ini aku kasih satu contoh gerakan, namanya crab bridge. Crab bridge itu seperti ini posisinya. Lalu kita seakan-akan kayak melakukan glute bridge. Tapi tangan diangkat. Mana kameranya kurang bawah. Ke bawah. Kurang bawah dikit, soalnya kakinya nggak kurang kelihatan. Nggak bisa, Mak. Oh, mentok. Mau dibantuin nggak? Nggak usah gini. Udah, boleh. Mak, kita contohin deh crab bridge. Oh, mohon maaf, jangan di sini. Oke. Dan kameranya dipindahin dulu ya. Ya. Oke, dah. Yuk, Mak Adel, kita contohin crab bridge, Mak. Set crab, oke, set crab, and then right arm crab bridge. Oke, nah, melintir. Jadi ini nggak cuma glute bridge, tapi juga torsonya muter, bahunya muter. Return to crab. Oke. Left, coba tangan satu lagi, Mak. Oke, jadi bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Head crab, left arm crab bridge. Oke, nggak cuma glute bridge, tapi juga melintir. Torso melintir, shoulder melintir. Oke, return to crab. Oke, satu lagi, Mak, contoh yang melintar-melintir. Side kick through. Step this. Oke. Right leg side kick through. Oh, melintir. Kayak panahan. Jadi menggunakan cabur. Return to this. Left leg side kick through. Return to this. Oke, kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya semua gerakan cabur sehari-hari apa namanya twist. Belum yang kalau pakai unsur kecepatan, misalkan melempar, kayak tadi bucok, kita kasih unsur kecepatan, jadi melempar. Juga membanting dari atas banting ke samping, itu juga twist. Jadi gerakan ini luas sekali dan bisa diterapkan di segala cabur. Oke, share screen lagi. Demo gerakan tadi udah. Kenapa twist itu penting? Ini orang sehari-hari deh. Banyakan duduk, kayak gitu. Rasanya kebanyakan duduk nggak enak ya. Di pesawat tuh kebanyakan duduk nggak enak, habis kerja nggak enak. Apa yang kita perluin? Muter, digerakin. Biar nggak stuck. Selain kebanyakan duduk, orang jalan tuh sebenarnya berotasi, gitu ya. Nanti aku tunjukin jalan yang rotasinya oke sama nggak oke gimana. Terus orang ngangkat barang kan nggak selalu ada di depan ya. Kadang-kadang barang kita ada di samping. Kayak gini, ngangkat barang di samping. Ini ngangkat barang di depan bisa pakai hinge atau squat. Tapi kan kadang-kadang barangnya di samping, jadi kita mesti pakai twist. Nah, ini cabur. Ini mana yang squash? Anak squash itu isinya twist semua. Gitu. Mau golf, tenis, apalagi panahan, itu semuanya twist.
semua gerakan cabur. Nah, tadi ada pertanyaan tentang gait. Gait itu sebenarnya ada unsur rotasinya. Kalau kita jalan kan gini ya, tangan kanan sama kaki kiri. Ada tangan sama kaki kiri. Gini. Ya, jalan. Kalau kita rotasinya nggak oke, ya kita jalan kayak robot. Tuh, nggak putar. Oh, nggak mungkin kan kita kalau jalan rotasinya sama. Gitu. Jadi sebenarnya jalan gerakan natural adalah ada unsur rotasinya atau twist. Sorry, kita salfok sama Coach Nana ya. Iya, habis gimana? Kayak gitu masih tunjukin, Mak. Ya ampun. Kalau gue kayak apa membadut kayak gini di depan kelas kan nanti disemprit gue. Oke. Jadi sebenarnya gerakan twist itu ada di semua aspek kehidupan, gitu ya. Mau atlet, mau orang apa general population semua pasti nge-twist. Oke, ini kasus klienku sama Adele yang kita kasih gerakan twist. Ada yang bukan klien sih, ini ada kasus Evelyn ini. Oke, ini kasus kliennya gimana? Ini ada klien boxing. Dia ngeluh habis boxing sakit pinggang dan bahu, bisa tremor. Kenapa? Boxing itu kan gerakan twist. Kayak gitu. Dia waktu mukul itu terlalu mengandalkan bahu sama lengan. Terlalu mengandalkan torso dan core. Makanya solusinya si boxing ini dia dilatih gerakan twistnya. Terus ada ini cewek banyak duduk pas kerja dia ngeluh sakit pinggang sesek napas. Ya harus diapain? Diputer, digerakin. Ada juga di cewek bergadang, badan kaku, udah setor muka, udah zoom nih mau latihan, tapi dia bilang aku nggak mau cuma stretching dan mobility. Ya udah, dikasihnya apa? Pucok. Ada lagi nih, klienku pemain softball. Dia tutupnya operasi softball kayak gini kan, tek gitu. Nah, waktu trigger pinggulnya, belum bisa muter, kenanya apa? Lutut. Kita harus rehab di fisio, dilatih twistnya. Tapi nih, klien Adele, anak tenis, lututnya ada meniskus tir, pengen balik main tenis, sama Adele dilatihnya apa? Pucok. Supaya ketika dia balik main tenis lagi, paling nggak udah kepasang memori, oh gerakannya kayak gini nih, muter. Oh. Nah ini kasusnya Evelyn yang terakhir. Mungkin Evelyn bisa cerita nih, Evelyn, kenapa nih? Yang waktu itu lu WA ke gue. Yuk, mungkin Interesting banget sih. Coba ya, aku dikasih spotlight Evelyn. dulu ya. Sebentar nih, interesting banget nih. Silahkan. Iya, jadi waktu itu kan apa pengen ikut kelas Animal Flow kan. Cuman masalahnya ragu tuh karena si bahu saya tuh sama wristnya tuh lagi nggak enak gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Coach Nana, Coach Adele ditanya kenapa. Nah saya tuh udah lama kan nggak rekam gerakan olahraga saya kan. Nah terus terakhir saya rekam lagi sambil saya lagi belajar back squat karena selama ini nggak pernah apa ya nggak pernah aware lah gimana dan sebagainya gitu kan. Nah pas back squat ternyata kelihatan tuh di foto si bahunya itu kayaknya apa ya coach namanya Kaku. ya bahunya kaku lah gitu. Waktu itu juga sempat diskusi saya sama Juli ini gimana dan sebagainya gitulah. Nah cuman waktu itu saya paksa jadi yang sebelah tuh kena oke gitu ya, yang sebelah lagi enggak gitu, jadi kayak si barnya tuh miring. Saya paksain, pas paksain besok-besoknya sakit gitu, nggak enak. Nah makanya mau ikut kelas Animal Flow-nya Coach Ade ragu gitu kan. Tapi surprise-nya lucunya sesudah ikut kelas malah sakitnya hilang.
Jadi solusinya diputer ya. Itu ya aku sejujurnya ya waktu Coach Evelyn itu WA aku bilang kayak Coach aku boleh ikutan nggak ya, kalau nggak kuat ya ikutin aja. Itu tuh pas lagi kelas aku udah mataku udah tertuju padamu kayak lihat nih ini oke nggak ya, oh masih nggak apa-apa, aku bilang aman Coach Evelyn aman gitu. Oh ternyata emang karena kurang digerakin aja ternyata. Kan kurang gerak, Mak, kurang muter. Kurang muter, betul kurang muter. Ya, jadi kebayang ya, sebenarnya twist itu buat apa? Mungkin dia tidak akan memperbesar otot apa, bikin six pack gitu, enggak. Tapi ada manfaat-manfaat yang bersifat fungsional seperti itu, gitu ya. Stuck digerakin, stuck diputer, cabor ya harus bisa muter, gitu. Oke, terima kasih sharingnya Coach Evelyn. Oke, numpang share lagi. Oke, tadi udah dibahas juga ya, kapan gerakan twist kurang efektif. Mungkin ada yang nemu lagi nggak? Kapan sebenarnya kita nggak perlu ngasih gerakan twist? Ayo coba ditebak, Aku lihat chat. berhadiah tepuk tangan. Oh iya benar. Bahagia. Sorry, kita lagi nggak ada voucher, jadi hadiahnya adalah tepukan tangan aja gimana? Kan? Ibu buat ngambil tas di kursi belakang. Oh iya itu crab bridge, Ibu. Gitu. Ya, kayak gini kan. Nih, ngambil tas di jok belakang. Lain kali kalau ambil tas, crab rich. Heeh. Keren banget Oke. coy. Jadi ini deh jawabannya tadi udah singgung langsung. Sebenarnya dia kurang efektif kalau memang ingin memperbesar melatih otot secara isolation atau kenain otot tertentu karena dia bukan gerakan isolation. Gitu. Sprint. Oh, sprint itu wah nanti dijelasin ya. Seru nih, ini seru nih, seru nih. Oh, seru, seru. Intinya jalan lari itu ada unsur rotasi gitu ya. Tinggal kalau di maraton gitu ya atau jogging biasa kan dia pelan gitu ya. Tapi kalau sprint dia kan ada unsur ngegasnya, gas gitu loh. Ada unsur ledakannya kan, eksplosif. Jadi sebenarnya twist ini bisa dibikin pelan atau slow kayak gini. Ini twist yang slow. Mak di stop share dulu, Mak. Nggak kelihatan soalnya. Oke. Ini twist yang slow. Ya. Ini twist yang meledak. Tepar kayak gitu. Kayak gitu. Atau ini bebannya lebih berat. Ini 10 kilo. 10 kilo. Kayak gitu. Orang sprint harus bisa twist dengan meledak. Intinya olahraga yang kayak boxing, sprint yang dia ada unsur eksplosifnya, dia mesti bisa berotasi dengan ngegas, cepat meledak gitu ya. Oke. Oke. Progresi regresi. Selama ini kalau kita kenal apa gerakan dasar ya, squat, segala macam kita kan ada progresi regresinya ya. Kalau squat berarti regresinya adalah chair squat gitu. Atau kalau progresi ya tambah beban. Kalau twist ya nggak jauh beda, cuma biasanya beban itu dilakukan kalau progresi beban dilakukan kalau twistnya udah lumayan cakep. Ya, aku coba tulisannya gini. Regresi itu dengan membuat kondisinya menjadi stabil atau tidak terlalu kompleks gerakannya. Lebih sederhana ya. Lalu kita progresi dengan mengurangi stabilitas dan menambah kompleksitas. Lalu baru kita tambah beban dan atau kecepatan, power. Contohnya, regresi.
Ini kita bisa main dengan posisi, misalnya setengah berlutut atau duduk, itu posisi stabil. Lalu kita pecah gerakan upper atau lower body, kita kurangi ROM-nya, atau kita kasih penggaris atau GPS, nanti aku contohin. Kita progresi dengan posisi yang lebih tidak stabil, yaitu berdiri. Lalu kita juga tadi memecah gerakan, sekarang kita gabungkan gerakan upper dan lower body. Lalu ROM-nya kita tambah. Lalu kalau udah mateng, baru kita tambah beban dan atau speed. Ini aku kasih contoh sambil peragaan ya. Ini kita pakai contohnya Wuchop. Wuchop itu kayak gini. Ya, Wuchop. Kita mau regresi dengan posisi yang stabil. Berarti setengah berlutut. Ini posisi yang lebih stabil karena kita permukaannya lebih luas. Kayak gini, Wuchop. Ya. Atau mau berlutut juga bisa, atau mau duduk juga bisa. Intinya kalau berdiri kan kita lebih nggak stabil ya, oleng gitu. Kita berlutut. Sekarang kita mau coba regresi dengan memecah gerakan. Oke, ini gerakan asli. Coach Nana, sebelum menjawab regresi ya, mungkin pertanyaan yang interesting nanti untuk teman-teman, dan ntar Coach Nana juga bisa nambahin adalah ketika yang tadi half kneeling, kenapa kaki mana yang perlu ditekuk, kaki mana yang, maksudnya kaki mana yang perlu di depan, kaki mana yang perlu di belakang? Mungkin teman-teman bisa kasih masukan dulu, nanti baru dikasih sama Coach Nana. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa rak bawahnya di sini, kenapa rak atasnya di sini? Atau ditukar kakinya. Kenapa begini? Nah, itu dia. Ya, ada yang tahu nggak teman-teman? Silahkan dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang jawab, Mak. Silakan. Ada tuh. Izin ganti device, ya Allah. Oh, dia mau ganti device. Bener nih, pinter nih, Mbak Isan, biar balance. Dapat tepukan tangan. Ayo dong semuanya. Tangan, maaf ya. Tangan. Kita kasih ada Zoom tangan soalnya. Pinter, Bang. Iya, biar balance ya. Karena banyak klien yang gini. Kalau mulai dari sini, biasanya mereka yang kayak gini nih, ogrek-ogrek. Ya, kita maunya dia stabil dulu. Kalau dari sini lebih gampang cheating gitu. Kalau ini intinya aku mau torsonya muter, lower body-nya stabil gitu. Oke, tadi udah jelas ya. Menambah stabilitas dengan dari berdiri, nah itu. Lalu kita bisa juga dengan memecah gerakan upper body atau lower body. Aku kasih contoh yang memecah gerakan upper body dulu. Oke, ini gerakan asli. Oke. Kita mau pecah gerakan upper body-nya. Ya udah, kayak gini. Rak bawah, peluk. Rak bawah, peluk. Ini kita pecah gerakan upper body. Udah lancar peluknya? Oke. Oke, rak bawah, peluk, rak atas, peluk. Rak bawah, peluk, rak atas, peluk. Nanti kalau dia udah refleks bisa langsung rak bawah, rak atas, rak bawah, rak atas. Itu memecah upper body. Memecah lower body juga bisa. Kayak gini, misalnya ini gerakan asli. Oke, kalau kita perhatiin, ini sebenarnya ada unsur hinge. Jadi aku akan minta hinge, load kanan, netral, load kiri, netral, load kanan, netral, load kiri, netral. Oke, sekarang pakai benda. Load kanan, netral, load kiri, netral. Sekarang campur upper body. Load kanan, peluk. Load kanan, peluk. Load kanan, peluk, sambil muter, taruh rak atas. Peluk. Ini. Sampai katam. Lama-lama, kayak gini. Oke. Sampai sini jelas nggak?
menambah stabilitas dengan mengubah posisi dan memecah atau menggabungkan gerakan gitu. Jadi progresinya nggak cuma beban, kadang-kadang kita perlu ngajarinnya yang peritil-peritil itu di breakdown gitu kan, dipeluk dulu bebannya gitu loh. Oke, regresi terakhir ini sebenarnya sudah dibahas di materinya Coach Dibia yang sharing session yang lalu-lalu, yaitu menambah batasan. Atau kalau istilah klienku tuh dikasih GPS gitu ya. Itu klienku yang bikin istilah. Oke, jadi gini, misalnya half kneeling. Half kneeling, bentar, aku agak gini nih. Half kneeling kan kayak gini, ya, full lower body. Penyakit klienku itu suka oblek-oblek, kayak gini, lututnya goyang kemana-mana. Makanya kita kasih GPS. Waktu itu, taruh deh, ini misalnya dumbbell, taruh di depan kaki, kayak gini, nih, supaya kakinya nggak lari-lari. Ya, dia nggak bisa lari-lari, karena kakinya diganjel dumbbell. Atau bisa juga, kaki belakangnya nempel tembok, kayak gini. Nih, kaki belakang pun nempel tembok. Intinya kaki belakang jangan lepas dari tembok. Jadi si dumbbell sama tembok berfungsi sebagai GPS supaya badannya nggak lari-lari. Gitu. Oke, progresi regresi jelas? Sampai sini? Mungkin dikasih tahu dulu untuk teman-teman yang baru join, kalau misalnya mau lihat tentang exercise boundaries atau batasan itu bisa dicek di YouTube-nya 1820 Project ya teman-teman ya. Ada di Gimana sana. caranya ngasih GPS? Gitu. Sempat juga dibahas di Discord, gitu ya, mengenai batasan atau GPS ini. Terus oke, tadi udah kita regresi progresi dari segi stabilitas, terus breakdown sama menggabungkan gerakan, sama dikasih GPS. Nah, kalau udah mahir, level berikutnya nambah beban. Misalnya di bebannya bantal. Ya udah, banyak di beban 10 kilo. Ini beban 10 kilo. 10 kilo ya gini. Oke, atau mau tambah kompleks lagi, tambah shoulder press. Gini. Sesuai kebutuhan cabur. Gitu ya. Atau tadi kan bisa selain beban tambah speed. Ini tambah. Tambah speed ledakan. Nah, dapat kayak gitu. Itu orang boxing, baseball, softball, tenis harus bisa main speed karena memang karakteristik olahraganya yang gini kan, mukul gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi ya? Oke. Ada lagi. Mbak Zikri tangan. Oke. Lagi pada bercanda. Ini lucu kali ya kalau misalnya lagi kita live gitu ya someday ya teman-temannya kayak wah gitu saya ambil seru-seru sendiri kayaknya nih. Jadi ini regresi progresi nggak harus beban kok ya, bisa macam-macam. Harus apa lagi? Tadi demo udah. Nah, alat. Selama ini kita taunya Russian twist doang ya. Ternyata banyak alatnya ya. Dari tadi itu aku mau pakai bantal, pakai dumbbell, pakai apa aja bisa. Nih, dumbbell, kettlebell atau beban lain boleh. Pakai barbell, landmine, oke. Mau cable, resistant bench tuh boleh. Pola gerakannya sama. Alat mah nanti. Kalau mau ada unsur eksplosif atau mau banting-bantingan, nah, mat ball, wall ball, sandbell, bola, bantal bisa dibanting. Kalau mau nambah unsur speed gitu ya. Body weight. Teman-teman yang landmine ini bisa pakai ini loh, pipa pralon, ujungnya dibungkus kain. Cep. Body weight bisa, tadi ada lu udah praktekin ya nih, crab reach, ini side kick through. Nah, ini Russian twist sendiri itu body weight. Ya. Terus suspension bisa, Viper bisa. Jadi sebenarnya dari twist itu ya mau pakai bantal apa misalnya kliennya nggak ada akses kabel gitu ya. Ya udah pakai bantal, pakai koper bisa. Asal
dipersiapkan dulu. Beban ringan, formnya dapat, koordinasinya dapat, baru kasih beban, baru kasih speed atau power gitu. Mana ada yang nanya Heeh. pipa pralonnya diapain tadi? Is it okay if I show a little bit? Mak, lo yang tunjukin, gue nggak ada peralon, Mak. Gue ada. Ini kayak gini nih, coach. Aku coba sini ya. Oke, jadi waktu itu tuh aku iseng, aku ngelihat ada satu alat, kok lucu banget gitu. Tapi masalah alatnya tuh mahal banget, tongkat doang padahal. Jadi aku mikir, kayak pakai pipa pralon aja deh. Aku bikin seperti ini. Dibungkus kain ujungnya. Ini sifatnya kayak landmine. Persis. Jadi diinginnya ke tembok. Caranya dari sini. Ya. Homemade DIY. Ya. Atau mau full rotation bisa juga, Mak. Yang lu madep temboknya, Mak. Nah, full rotation. Kanan, kiri. Rak bawahnya di kanan dan kiri. Ini bawahnya licin. Nah, oke. Dari sini. Ya, cari yang nyaman lah, Mak, pokoknya. Nah, kayak gitu. Pinggulnya ikut muter, Mak. Nah, gitu. Ya. Gitu. Intinya adalah yang penting gerakannya muter. Alatnya apa? Terserah. Dan salah satu kriteria klien itu bisa twist dengan baik adalah nggak kecetit. Karena biasanya muter kayak gini, apalagi pakai beban 10 kilo, tiba-tiba encok, kecetit gitu kan, atau ngambil barang dari samping, kecetit gitu. Jadi kalau dia bisa muter dengan baik dan core-nya seluruhnya aktif, nggak cuma low back-nya, ya dia nggak akan minim kecetit lah, barat gitu. Apalagi ya kayak yang tadi kasus-kasus tiba-tiba habis mukul softball, plok, kenanya lutut, pinggang gitu kan. Begitu. Apalagi yang lupa ya. Oh, ada lagi nih. Ini salah satu kriteria klien melakukan gerakan dengan benar. Cushion twist ya, aku kasih contoh. Kan inti dari twist adalah torso muter. Jadi sendi putar tuh memutar ya. Ada klien yang kalau Russian twist cuma naruh tangan doang. Jadi sendinya nggak muter, cuma naruh tangan doang kayak gini. Itu kayak tarian apa sih? Tarian gitu. Iya. Saman muter kali Hah? aslinya. Saman mah Iya. muter tuh, kalau enggak mah jelek warnanya. Iya, tapi hanya naruh tangan doang gitu loh. Jadi kan banyak kan di foto naruh tangan doang kayak gini nggak muter torsonya. Jadi dia harus muter pelintir. Oke. Muter pelintir. Dia harus bisa kayak gitu, nggak cuma naruh tangan doang. Oke, ini apa nih? Kalau pipa nggak bisa dikasih weight, ya walahu alam ya. Ini buat klien yang ngelatih klien di gym tuh enak gitu. Tapi kalau yang latih di rumah kayak aku barang-barangnya cuma kayak gini, ya ampun, harus pakai macam-macam ya. Oke, coach judo, sudut tembok buat merenung. Oke lah, baiklah. Samaan rotasi penuh dengan kecepatan tinggi. Rotasi penuh. Oh, kayak tolak peluru gitu ya, coach Aki ya. Coach Atik. Kita panggil coach Aki. Oh, mau lempar slam ball. Oke. Ya, intinya begitu, ada unsur kecepatan, ada unsur beban, apalagi beban dan kecepatan itu harus cakep lah koyo rotasinya. Oke, itu aja sih. Bapak Di, sorry, balik ke tadi pertanyaannya Pak Sony di awal. Tari Mana nih Pak Sony? Aku lagi nyari Pak Sony kemana? Hilang. Oh, ini dia nih. Pak Sony. Lagi latihan dia. Lagi narik lagi sesuatu latihan. nih. Kayaknya puling nih. Oke. Tuh ototnya tuh. Jadi jelas ya, Abah ya. Jadi gerakan twist sebenarnya isinya macam-macam. Mau dibikin gate juga bisa, Abah. Gitu.
Ada ya pertanyaan? Atau mungkin kalau mau, oh kalau ada pertanyaan, misalnya belum ke cover di sini, nggak apa-apa ketik aja di Discord. Atau misalnya malas ngetik, pakai voice note aja. Mau kirim ke aku, ke Adel, nggak apa-apa. Nanti kita yang, biasanya kita yang merangkum sendiri di Discord gitu loh. Betul sekali. Karena sebenarnya teman-teman disebut belajar, bukan kalau ngerti konsep, tapi kalau justru punya pertanyaan. Habis ini. Gitu. Ini rada nggak nyambung topik ujian ya, nggak akan keluar di ujian ini sih. Tapi keluarnya di ujian hidup, alias ngadepin klien. Mukanya masih pada proses nih Masih ceritanya. proses, memang. Kemarin itu Coach 80-20, semuanya di drill twist, sampai pantatnya pedes. Jadi memang kalau ngomong kayak gini tuh rasanya nggak cukup ya, rasanya pengen gerak gitu ya. Iya. Eh, jadi nanti dicoba dulu mungkin ya. Mungkin nanti teman-teman mau ngetes di rumah, and then diposting di Discord gimana. Terus sambil Ya, atau posting di IG tahu juga boleh. resikonya, Ya, heeh. aku nyobain twist nih. Dicobain kalau lututnya dua-duanya di lantai seperti apa, rasanya ada di mana. Seperti itu. Eh, Cikgu, itu Untuk tadi Pertanyaan bagus nih nih. dari Coach Evelyn. Coach Evelyn aku ini aja ya. Aku spotlight mana Coach Evelyn ya. Cikgu, And spotlight. Oke, silakan Coach Evelyn boleh di-unmute. Kalau untuk lansia bisa juga dong ya berarti ya. Bisa. Regresi duduk dulu misalnya di kursi gitu ya, terus Ya, yang uppernya dipecah dulu gitu. ya Yang misalnya tadi aku duduk nih blok. di kursi nih, aku misalnya aku nggak ada kursi. Nah, Jadi kayak gini. ya. Tante dari rak bawah, peluk, taruh rak atas. Gitu. Aku biasanya kalau ngajarin seneng banget cari rak bawahnya dulu tante. Udah nih rak bawahnya di sini ya, gitu. Badannya tetap hadap ke depan. Peluk dulu, peluk gampang. Cari rak atas. Ada yang nyari di sini, di sini, di sini. Coba cari rak bawah, rak atasnya dulu. Cikgu, nanya dong. Oh iya, Abah. Abah ya? Iya, eh, tadi Coach Tibia mention di chat, apakah sudah terjawab apa enggak? Eh, ya sedikit banyak udah kebayang, cuman eh, yang masih belum dapat korelasinya ke carry. Carry itu kan kecenderungannya eh, weighted, dilatih dengan cara weighted gitu kan, gitu kan. Nah, gravitasinya ke bawah. Nah, korelasi ke twistnya gimana, Iku? Weighted gravitasi ke bawah. Nih, Bapak Dibya. Mana Bapak? Halo, halo. Oke, sebenarnya gini sih. Mungkin kalau aku menjawab tentang yang pertanyaan pertama dulu tentang foundational movement. Foundational movement itu sebenarnya bukan sesuatu yang saklek gitu. Menurut saya karena dari coaches-coaches yang saya pelajari yang itu bukan suatu hal yang saklek, tapi lebih kayak jenis gerakan apa saja yang dibutuhkan oleh kliennya gitu. Dibutuhkan oleh kliennya atau atletnya. Jadi saat kita ngomongin foundational movement itu sebenarnya lebih kayak framework buat kita sebagai coach untuk berpikir, oh klien kita butuh gerakan apa aja sih gitu. Jadi pada dasarnya kan tadi ada push, pull, hinge, lunge, itu segala macam ya yang standar. Tapi kemudian saat kita membicarakan tentang berbagai macam kebutuhan kliennya, mungkin klien itu butuh berputar, mungkin klien itu butuh membawa barang berat, mungkin klien itu butuh melompat, berlari, mengerem, mendorong. Jadi hal-hal itu menjadi konsiderasi, pertimbangan bagi kita sebagai coach untuk memberikan exercise selection yang sesuai bagi kliennya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang carry, nah carry ini kita bisa masukin ke framework itu juga bahwa carry oke, kita punya
menu carry di exercise selection kita. Gunanya carry itu apa sih gitu kan pertanyaannya berarti. Gunanya carry adalah satu, kalau bebannya berat itu melatih kekuatan dengan cara yang sangat-sangat mudah. Tinggal membawa bebannya lalu berjalan gitu. Itu dari segi fisiologis ototnya sangat mudah untuk melatih kekuatan dari segi itu. Kalau dari mungkin kekurangan carry, mungkin kita bisa bayangin kekurangan carry adalah tidak melatih, bukan menjadi stimulus yang besar untuk terjadinya pertumbuhan otot karena tidak ada fase konsentrik-eksentriknya gitu. Jadi hanya isometrik saja gitu. Nah, kalau kita hubungin dengan rotasi, saat kita berjalan, misalnya kita carry, pasti ada fase rotasinya karena kita ada gait-nya, kita berjalan gitu kan. Dan kalau carry-nya memang kita gunakan dengan satu sisi, pada artinya mungkin jika kita memegang di tangan carry-nya di sebelah kiri, yang sisi kanan kita akan menjadi anti rotasi karena dia menahan beban di sebelah kiri kita gitu. Pada dasarnya kurang lebih seperti itu. Kayaknya gue enak banget ya, yang gampang gue yang jawab, yang susah gue lempar ke Bapak Dibya. Memang seperti itu Kamu gue curang sukanya. lu. Curang lu, Mak. Maaf ya. Terima kasih loh Bapak Jadi Dibya. mungkin Pak Silvia, tadi kan dari awal Cikgu lebih mention bahwa twist itu terjadi di sebagai generate sendinya di thoracic gitu kan. Berarti biar jelas aja bahwa sebetulnya twist itu kan berlaku di semua sendi mobile, berarti gitu kan? Iya, ini kayak gini. Sorry. Ini pinggul, torasik, ankle, bahu, muter semua. Sebenarnya ini nggak saklek ya. Kalau pakai kabel kan ada yang gini nih, yang ininya datar. Aku nggak punya kabel sih. Gitu. Tapi intinya sendi mobilenya harus berfungsi. Nah, pada saat twist, sendi stabilnya tetap berfungsi sesuai fungsi awalnya atau memang dia tertork apa ya bahasa bahasa gampangnya ikut sedikit terotasi sebetulnya yang Oh, baiknya itu. lumbar pasti berotasi ini ya. Kayak gini. Hmm. Ini pasti lumbarnya berotasi. Cuma job desk-nya si lumbar dibagi-bagi kan. Ada job desk kalau lumbarnya kerja sendiri ya udah kecetit gitu kan. Tapi karena job desk-nya si lumbar dibagi-bagi ke pinggul, torasik, ankle, jadinya nggak kecetit. Jadi cuma bagi-bagi job desk aja. Lumbarnya pasti muter, tapi nggak sendirian. Berarti torquing lah kalau saya sih pemahaman saya gitu tuh torquing gitu kan. Jadi tidak nggak melintir tapi bergerak di luar arah geraknya gitu loh. Kayak gitu kan, Bu. Nggak melintir di luar gerahnya. Itu gue bingung maksudnya apa. Nggak kayak lumbar gitu kan. Dia kan fungsinya sebagai stabilitas. Tapi ketika gerakannya berantai dari thoracic sampai ke ankle, otomatis dia tadi yang ikut terangin, dia ikut tertwist tapi tidak melintir sebetulnya kan. Nggak Tapi sendirian sih. dia bergerak. Kalau saya biasanya nyebutnya kalau yang sedikit itu torquing gitu. Jadi kalau melintir itu seperti ini, dia cuma gitu doang gitu loh. Tapi kan itu sebetulnya di luar arah geraknya dia gitu kan. Oh itu nggak tahu aku. Cuma intinya pasti semuanya muter, cuma dia nggak sendirian, bagi-bagi job desk. Terutama Oke, karena yang memang job desk utamanya untuk memutarkan sendi mobile. Gitu. oke. Terima kasih. Aku nggak tahu istilah-istilah torquing apa segala macam gitu. Aku taunya ini bagi-bagi job desk lah pokoknya. Siap, siap, siap. Thank you, Ciku. Ama-ama. Ada lagi.
Aku boleh nggak sharing pengalaman aku yang baru aja kejadian kemarin? Gimana? Aku ceritain pengalaman aku yang baru kejadian kemarin itu ya, Mak ya. Ya. Jadi di mana dari runutan sakitnya di mana aku mulai tahu sendi mana lumbarku udah mulai bekerja di luar job desk-nya. Yaitu adalah ketika kan kalau misalnya kita teman-teman pernah ikut body combat itu kan gerakannya cepet banget ya, banyak yang hook kayak gitu ya. Nah, itu kan juga menggunakan plyometrics juga, ya kan? Jadi ada plyometrics, ada balance, semuanya dijadiin satu gitu. Nah, aku memang ada masalah di bagian pelvis aku. Jadi di mana apa sih Mak pelvis gue kenapa Mak mati rasa jadi akhirnya kemana-mana gitu. Jadi internal rotation aku tuh is quite bad. Internal rotation aku sedikit kasihan gitu. Nah, di mana kalau gerakan seperti ini kan ada twisting kan ada internal rotationnya kan. Nah, itu hint. Aku cuma pengen sharingnya itu kayak detik-detik mulai painnya terjadi itu gimana. Awalnya mulai painnya itu bukan di hips enggak. Aku ngerasanya painnya itu di coccyx di tulang ekor. Wah ini PGP gue udah kambuh nih, gitu kan? Itu udah hit satu, gitu. Disusul lagi dengan mulai hip flexor ini nih udah mulai agak susah ketika aku angkat ke atas, udah mulai kaku. Wah ini mulai nggak mau mobile nih, berarti kan. Tapi karena di middle of the class itu it's very hard for me to stop karena itu tadi aku udah cerita aku takut ketendang jadi ya udah aku ikutin gerakannya aja deh gitu. Nah begitu ininya udah fail si udah internal rotation udah mulai terbatas akhirnya mana lumbar yang bekerja. Jadi aggravate yang dulu aku pernah HNP dulu memang pernah aku twisting terlalu lebay gitu ya. Akhirnya jadinya kenanya ke HNPL yang paling common itu sih L5S1 itu ya kalau nggak salah ya itu pernah kegeser di bagian lumbarnya. Nah jadi itu aggravate balik lagi cederanya di sana karena ya dia tidak sesuai dengan job desk-nya. Failure-nya itu tuh awalnya ketahuan runutan itu aja sih aku mau sharing gitu doang. Ketika rotasi menggagalkanku. It fails me guys. Ya, intinya ya rotasi pelan-pelan, don't do too much for too soon. Jangan buru-buru pakai beban 10 kilo dulu, padahal kamu langsung pengen lempar, betok gitu, padahal Akan cepet ya. padahal mungkin perputaran torsonya masih terbatas gitu. Pelan-pelan. Nah itu yang pas ada ceritain itu sebetulnya tadi alasan kenapa saya tadi mention soal torping itu. Karena kan berbeda dengan foundational movement yang lain, kita agak susah untuk membreakdown movement pattern-nya gitu loh. Kalau twisting itu. Gitu kan. Beda kalau misalkan push, pull, hinge. Itu kan movement pattern-nya ada ada kalau coach juga ada constraint-nya gitu, ada batasannya gitu kan. Gitu ya. Kalau twist itu kan agak susah gitu kan kita Karena ngasih variasinya banyak, Bah. betul, iya itu makanya kenapa Ada tadi gini, ada atas ke bawah, ada samping-samping. Nah, jadi itu makanya mesti sabar. Gitu. Makanya tadi cara ngajarin, kita fokus ke cara ngajarinnya gimana. Tambah stability, kurangi stability, atau kita breakdown gerakannya ini kita pakai peluk dulu gitu ya. Kerak bawah, peluk kerak atas gitu. Atau mungkin bisa dilatih dengan anti rotasinya dulu juga bisa ya ngasih buat mempersiapkan sebelum ke twistingnya. Bisa kalau twistingnya belum siap bisa anti rotasi dulu untuk bring awareness. I think gimana tuh Mak menurut kamu, menurut Coach Nana sama Coach Dibia, boleh nggak kalau misalnya kita masih ini kliennya let's say baru banget gitu ya, boleh nggak kita just focus on the anti-rotational dulu. Nanti ketika dirasakan sudah cukup siap, baru kita mulai introduce twisting. Menurut kamu gimana, Coach Nana? Anti rotasi kan macam-macam ya. Plank Pallof press. Aku ya pengen pakai Pallof press, tapi klienku nggak punya tube. Ya aku langsung kasih rotasi, tapi dengan regresi gitu. Jadi ini bukan hal yang eksak. Oh harus anti rotasi dulu. Tapi ya klienku nggak punya tube. Gitu.
mau pakai tembok anti rotasi ini nahan tembok kayak gini nih, sorry, tembok udah kegampangan, ya udah langsung kasih rotasi, tapi dengan step by step. Jadi kalau ya ini message-nya sama seperti exercise yang lain, tidak ada hal yang eksak, tidak ada benar dan salah, semuanya tergantung. Kliennya udah sampai mana, punya alatnya apa, gitu sih. Tapi Ada maaf pertanyaan. itu masalahnya kan tadi dari awal sendiri kan Ciku sendiri yang menerangkan bahwa untuk kita melatih twist itu bukan intensinya kan melatih movement gitu kan. Nah justru tadi saya lebih setuju dengan Coach Adel gitu, justru awareness-nya dulu yang harus di-build sebetulnya gitu kan. Karena movement sejauh mana itu kan ya kadang si coach sendiri gitu ya, saya aja pribadi gitu kan, itu pembatasannya agak susah untuk di twist itu gitu. Oke, mungkin gini Mak, aku kasih contoh boxing ya. Mungkin itu kali apa ingat nggak waktu kita breakdown gerakan bareng sama coaches di 80-20 Mak? Jadi sambil dipraktekin dikit mungkin usul saya. Jadi tahu breakdown gerakannya apa yang harus diaktifkan, karena tadi udah jelasin juga sih sebenarnya sama Coach Nana, Coach Sony. Ketika terjadinya twist itu ada beberapa gerakan yang terjadi sekaligus. Ada hinging, terus tadi ada pulling ya Maya tadi ya, mau bilang ya ada pulling, Push, terjadi kan, pasti. ada push. Jadi ada beberapa gerakan yang terjadi sekaligus. Itu yang bikin jadi menjadi kompleks. Makanya tadi sempat di breakdown dari hinge-nya dulu, dari hinge terus ke tengah dulu, memeluk dulu, udah gitu baru dibawa ke atas, push, bawa ke atas. Gitu. Atau biasanya mungkin aktivasi anti rotasi gitu ya. Berhubung aku sendiri nggak pernah ke gym, alatnya bokeh gitu-gitu aja. Kalau misalnya boxing kan gini kan, gitu kan, muter dari torso. Nih, torso pinggul, muter kan. Biasanya sebelum mukul, aku anti rotasi gini. Aku mukul misalnya tembok atau samsak kayak gini aja nih. Tahan di posisi ini, anti rotasi. Atau mungkin kayak gini nih. Ini anti rotasi, pukul. Aktifin pantat, core, pinggul, ini semua jadi anti rotasi. Lagi-lagi nggak ada yang eksak ya. Kalau aku tujuannya boxing, ya aku akan kasih tekanan di tembok itu. Aktifin, nyalain. Ya. Cukup jelas Pak Sony? Aman ya? Oke. Coach Nana ada pertanyaan lagi nih. Aku bacain dari sebentar ya. Coach Trisha yang main squash. Mana Coach Trisha? Kalau pada satu sesi latihan untuk klien gerakan twist ini baiknya dimasukin di latihan inti atau pada warming up aja udah cukup ya? Coba aku jawab. Coach Trisha. Aku jawab tergantung, tapi pakai kasus ya. Oke, aku ada satu klien Genpop yang tadi kebanyakan duduk gitu ya. Kita kalau latihan kan kita review dikit, mempertimbangkannya FITT kan, frekuensi, intensity, time, duration gitu, atau sama tipe latihannya. Ini klienku bukan klien cabur, tapi klien orang umum gitu ya. Dia cuma bisa 2 kali seminggu dan dua-duanya harinya berdempetan, Kamis sama Jumat. Supaya dia nggak tepar, aku setel hari pertama tuh pasti strength, isinya ya squat, push, ya intinya strength hari pertama. Hari kedua buat recovery sama buat restore dia punya pergerakan. Hari kedua lebih dynamic, intensitasnya lebih kecil, lebih rendah gitu. Si twist ini aku kasih di hari kedua karena dia bebannya tidak berat tapi dynamic, muter kemana-mana kan. Hari pertama udah strength lah, habis lah itu strength dia. Hari kedua kasih twist gitu. Ada lagi kasus klien cabor. Klien cabor itu twist. Jadi kan misalnya ada 3 hari nih, 3 hari seminggu. Hari Sabtu, dari 3 hari itu yang 2 dia latihan strength, yang 1 latihan cabornya gitu ya. Nah, twist itu bisa dikasih pemanasan buat cabornya. Misalnya cabornya apa? Boxing gitu ya. Boxing kan gini nih. Ya. Ya udah, pemanasannya ini aja. Oke. Atau mau dikasih elemen kardio, ya udah lempar, plak.
lempar tangkep gitu. Jadi nggak ada yang eksak sih. Kita lihat kasusnya. Kalau dia mau kayak membangun pas latihan cabornya tuh dia membangun pola gerakannya, ya nggak apa-apa jadi pemanasan, tapi jangan berat-berat gitu kan. Tujuannya untuk membangun pola gerakannya. Ya, toh. Jawaban Nanya tergantung. lagi. Nanya Mungkin lagi. ya. Ya, ya. Ya. Kalau untuk frekuensinya, misal kebetulan saya juga fitness trainer ya. Nah, Kalau misalkan klien latihan seminggu sekali gitu misalnya, nah. frekuensi latihan twistnya persentase sama program yang lainnya itu seberapa banyak untuk satu sesi? Ya, lagi-lagi tergantung tujuan ya. Kalau tujuan dia hypertrophy atau bodybuilding, ya jangan-jangan tulisnya kayak jadi aksesoris doang. Yes, yes. Nggak bisa saklek gitu lah. Ini pertanyaan yang tergantung goal, tergantung FITT-nya gitu kan. Baik, cukup coach. Iya, iya. Mungkin aku bisa nambahin dikit ya. Nah. Jadi kalau kita ngomongin tentang prinsip dasar coaching gitu, kan kalau dari segi latihannya kan biasanya ada pemanasan, warm up, terus main lift, terus aksesoris atau suplemen, terus cooling down gitu kan. Pemanasan itu gunanya apa sih gitu? Pemanasan kan gunanya untuk meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh, segala macam itu supaya siap untuk melakukan main lift-nya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan apapun. Bisa berkaitan sama olahraganya, bisa juga yang penting perlahan-lahan menaikkan suhu tubuhnya dan denyut jantungnya dan lain-lain gitu. Saat kita ngomongin tentang main lift atau latihan utamanya dan aksesoris atau suplemennya, yang menjadi pertimbangan kita adalah hal apa yang dibutuhkan oleh kliennya atau hal apa yang dibutuhkan oleh kliennya atau task apa. Contoh misalnya apakah kliennya itu membutuhkan latihan kekuatan, apakah dia membutuhkan latihan endurance, apakah dia membutuhkan latihan apa ya dan lain-lain gitu. Apakah dia punya defisit di pergerakan. Jadi hal kayak gitu menjadi pertimbangan dalam main lifts-nya dan gimana kita menstrukturnya. Nah, saat kita memberikan misalnya dalam hal ini rotasi, umumnya bisa ditaruh di pemanasan, bagian dari pemanasan tentunya. Atau misalnya kita ngomongin klien umum, itu bisa dijadiin di suplemen atau aksesoris. Kenapa? Karena kita ingin tujuan main lift itu kan adalah untuk memberikan latihan yang paling berat dan bermanfaat gitu. Makanya seringnya dilakukannya adalah gerakan-gerakan bilateral, which is push, pull, hinge, squat gitu. Karena dengan gerakan-gerakan itu kita bisa menggunakan beban seberat mungkin yang klien kita bisa sehingga terjadi pertumbuhan yang dibutuhkan begitu. Nah, setelah itu, setelah kita menggunakan main lifts-nya untuk proses tersebut, kita bisa menggunakan aksesorisnya, menggunakan rotasi sebagai aksesoris jika memang dibutuhkan gitu. Sebenarnya macam-macam. Ketika kita melakukan rotasi itu bisa mengembalikan pergerakan, contohnya pergerakan yang tadinya kita pakai pergerakannya untuk beban yang berat, jadinya badannya dibuat kaku gitu kasarannya. Karena kan saat kita mengangkat beban berat seperti deadlift, squat, push pull yang gerakannya bilateral, badannya jadi kaku gitu karena memang dibutuhkan buat melakukan hal itu. Tapi setelah itu kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih rotasi atau gerakan-gerakan yang lebih conditioning untuk menurunkan kekakuan tersebut supaya lebih bergerak dengan lebih nyaman gitu. Atau kita bisa mungkin juga di sisi lain sebagai coach kita juga bisa mengatur apa intensitas dalam main lifts-nya juga. Tapi pada dasarnya gini, main lifts untuk beban-beban berat yang untuk strength umumnya, kemudian aksesoris itu untuk bisa untuk kalau dalam bodybuilding bisa untuk otot-otot tertentu atau untuk
mengembalikan pergerakan-pergerakan yang tadinya udah dibuat agak kaku di main lifts-nya. Kasarannya kayak gitu. Contohnya gitu sih menurut. Baik, terima kasih Coach. Satu lagi Coach, boleh Coach dibilang boleh, sekalian. Boleh. Satu lagi, kalau untuk anak yang berlatih motorik gitu, usia berapa anak sudah mulai bisa kita latih gerakan twist? Pertanyaanku gini. Mungkin aku tanya balik deh. Saat pertama kali anak bergerak, anak itu bergeraknya ke arah mana sih? Guling. Depan. Oh, guling-guling. Guling, merangkak, berdiri. Jadi sebenarnya nggak ada patokan umum dalam melatih anak gitu. Semuanya itu bergerak. Yang biasanya yang menjadi dorongan seorang anak adalah objek, suatu stimulus visual atau auditori atau pendengaran gitu. Kamu kesini, dia ngelihat, dia bergerak. Ini ambil mainannya, dia ngambil gitu. Dan ketika dia melakukan itu, dia pasti bergerak ke segala arah, mau itu ke depan, ke samping, twist segala macam. Jadi nggak ada patokan spesifik untuk kapan sih harus berlatih bergerak. Menurut saya sebagai edukator yang melatih, mengedukasi untuk melatih anak-anak ya, just play and be outside dan bersenang-senang dengan teman-temannya. And then they will berkembang secara motorik gitu. Itu sih. Baik, cukup Coach. Makasih banyak Coach. Ya. Mungkin untuk ngedukung Coach Dibia ya, karena waktu itu aku juga sempat nanya sama guru sekolah gitu, Miss bisa bedain gak sih anak yang aktif di rumah, jadi yang sering lari keluar, bolak-balik, cartwheel, segala, ada gak sih bedanya sama anak-anak yang biasanya lebih sedentary gitu, dan Missnya memang bilang, aduh itu kelihatan banget Mam, kalau misalnya anak-anak yang memang bergeraknya dengan aktif kesana kemari, jadi sebenarnya emang nggak ada les atau apa ya, just like playing, just basically playing aja, itu mereka dari balance-nya juga udah lebih oke. Jadi misalnya kalau kesenggol temennya gitu, dia nggak langsung jabruk jatuh gitu loh, dia bisa nahan. Itu untuk anak-anak yang memang sering bermain secara aktif di rumah, dan itu merupakan anak-anak yang bukan di coaching sengaja strength training latihan gitu, enggak, they're just basically playing gitu. Mungkin kalau aku bisa nambahin sih di situ aja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Coach. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman semua. Hari ini slide-nya jadi figuran. Oke, Mbak Isan, bye-bye. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanya di sini? Teman semua, ada mau sharing pengalaman? Boleh juga. Kalau masih proses juga nggak apa-apa. Oke, ini sih sudah jam 9.20. Gimana Manana, ada yang mau ditambahin lagi atau dari Coach Dibia ingin ditambahin lagi? Oh nih, dari fisioterapis kita di 80-20 Project, Rai, teman-teman boleh lihat milestone perkembangan motorik kasar anak, rollover atau twist termasuk sangat early di bulan-bulan awal dalam tahun pertama. Setelah angkat kepala dan tengkurap, di Google sih harusnya banyak, itu kata Rai. Mungkin Rai relate ya, anak kalau udah guling tuh gitu rasanya. Wih, sekarang gitu ya. Begitu. Mungkin Rai mau sharing sedikit atau kamu lagi nggak bisa sharing? Oh, there you go. Halo. Iya. Hai semuanya, coaches. Aku selalu senang deh belajar sama coaches di sini. Insight-nya karena sebagai fisioterapis
kami belajar anatomi, tapi urusan kalau bergerak, terus urusan kecabur-cabur itu jujur kurang. Jadi aku juga dapat insight itu dari teman-teman coaches juga. Mungkin aku mau menambahkan sedikit dari perspektif yang lebih agak medisnya. Twist itu sangat menarik bahasannya. Kenapa? Karena semua gerakan itu dipengaruhi oleh secara anatomis ya, sendi dan otot twisting. Contohnya seperti kalau misalkan kita simpelnya mau stretch atau meregangkan shoulder katakanlah. Kita mau buka secara abduksi eksternal rotasi, kita mau stretch bagian pektoralnya di bagian chest, itu mungkin kalau segini udah cukup range of motion-nya. Tapi kalau kita mau lebih lagi, itu masuknya ke twisting gitu loh. Jadi dibantu juga bisa gini. Intinya otot itu kan panjang sama mendek ya, gitu. Jadi kalau misalkan otot-otot mau dipanjangkan lebih, perlu gerakan twisting di situ. Terus gerakan-gerakan yang contohnya kayak apa ya? Bentar, aku tiba-tiba nge-lag. Gerakan-gerakan yang memerlukan range of motion yang jauh sekali. Jadi bukan gerakan-gerakan yang cuma push-pull biasa aja, tapi gerakan-gerakan misalkan chin up. Itu kan panjang banget tuh. Panjang banget. Tapi kalau misalkan ada otot-otot yang kiranya tidak nggak bisa lengthen secara optimal, teman-teman bisa pakai bantu gerakan-gerakan twisting untuk dilatih di bagian mobility-nya. Karena kalau misalkan di performance pyramid itu kan ada mobility, stability, strengthening gitu-gitu ya. Nah, sebelum kita mau memberikan penguatan dan lain-lain, kita mau measure mobility-nya bagus dulu kan, supaya gerakan-gerakan penguatannya juga lebih optimal dan lebih efektif, lebih efisien. Nah, yang kita assess di awal waktu teman-teman sama kliennya itu cek mobility-nya, cek stability dan lain-lain, termasuk gerakan twisting ini. Jadi bisa dicek secara mobilitas mereka mumpuni atau tidak. Karena akan mempengaruhi program teman-teman nanti untuk kliennya masing-masing gitu. Balik lagi ke tujuannya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan mobility-nya ternyata sudah bagus dari shoulder, dari hips, harusnya sih nggak ada masalah. Harusnya twistingnya juga bagus, seharusnya. Tapi biasanya aku punya ketemu satu klien, dia cukup sedentary, jadi ada masalah di area shoulder dan hipsnya, dia nggak mau ngebuka, external rotasinya cukup terbatas. Itu selain dilatih mobility-nya secara cuma satu sendi doang nih, cuma ngebuka, tutup, stretch, pasif dan aktif, itu dibantu juga sama bagian yang kontralateral. Misalkan, kalau misalkan aku mau ngebuka hips yang kanan keluar, mungkin cukup kalau dibuka keluar aja. Tapi kalau misalkan mau lebih dibuka lagi, berarti bagian torsonya atasnya balik ke kiri ngelawan. Itu bakal lebih ketarik. Sesimpel itu kan logik sekali ya gitu. Mungkin itu bisa nambahin teman-teman untuk bisa lebih make sense. Oh iya ternyata twisting penting itu di banyak gerakan. Mungkin itu. Terus aku mau nambahin sedikit ini buat catatan teman-teman. Bagian twisting itu, ini aku buka jurnal juga ya di tahun 2016. Ada beberapa otot yang sangat berpengaruh dan yang bekerja dalam gerakan twisting. Yang kita tahu kan core udah pasti ya untuk stabilize dan lain-lain. Itu yang pasti adalah external oblique, rectus abdominis, dan lumbar multifidus. Kalau teman-teman lihat secara anatomis, rectus abdominis itu kan dari area dada ya, dari area bawah yang six pack nih, mungkin coaches-coaches yang cowok di sini mungkin pada six pack semua nih di situ, areanya sampai ke area pelvic kan ya gitu. Jadi nggak merely cuma di tulang belakang aja gitu loh.
Nah, ternyata otot-otot itu yang bekerja di dalam twisting. Makanya tidak diperlukan, kalau kata Coach Nana, tidak hanya memutar tapi juga melintir. Itu karena otot-otot yang bekerja pada twisting, origo dan insersionya, di mana dia dari dan ke-nya nempelnya, itu memang tidak hanya di tulang belakang. Makanya diperlukan join-join atau tulang yang lain di luar tulang belakang untuk ikut bekerja supaya twistingnya jauh lebih optimal. Nah, mereka yang tadi external oblique, rectus abdominis, dan multifidus yang ada di lumbar, ya, yang kecil-kecil tapi yang ada di ujung-ujung tulang belakangnya itu, mereka kerjanya kontralateral. Berarti kalau kita mau twisting ke kanan, yang bekerja berarti multifidus dan oblique dan rectus abdominis yang sebelah kiri. Kalau kita ke kanan. Nah, terus yang ipsilateral yang sama-sama ke kanan yang kerjanya apa aja? Itu latissimus dorsi, dibantu juga loh sama latissimus dorsi ya. Dibantu juga sama latissimus dorsi, internal oblique-nya sama transversus abdominis gitu. Jadi masing-masing 3 itu ikut bekerja tapi ada yang kontra, ada yang ipsilateral. Jadi mungkin kalau misalkan waktu dicek assessment kok ada yang berbeda di twisting ini, kok ada yang aneh, nanti mungkin bisa teman-teman breakdown. Salah satu contohnya adalah pas mau ngebuka nih, kalau teman-teman lagi assess salah satu twisting kan kita miring, katakanlah kita miring ke kiri, terus kita mau buka ke kanan. Waktu kita lihat tulang belakangnya mungkin mau keluar, terus hipsnya, pelviknya stabil, dia nggak kebawa ke belakang. Tapi kok ininya nyangkut ya? Apakah di sininya yang tight, atau latissimusnya juga nggak mau mendein, atau apa? Itu bisa di breakdown kira-kira kenapa dia twistingnya tidak optimal. Itu balik lagi ke foundational movement lagi, balik lagi ke anatomi lagi. Mungkin kurang lebih itu. Aku mau nanya dong, Rai, boleh? Oke, tadi kan Maaf ya, Coach Yudo. Iya. mamamu mau nanya, Nak. Iya, Jadi gini, tadi kan kamu bilang kalau misalnya ada beberapa gerakan tertentu, misalnya if it's hard to do, then kamu bantu dengan twisting untuk bisa reaching lebih jauh agar bisa ototnya itu lebih memanjang gitu kan ya. Nah, sekarang apakah itu juga berlaku sebaliknya? Misalnya contoh, kan kadang orang ada yang sulit untuk twisting karena maybe lats-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi apakah bisa dibalik? Misalnya let's say aku mau bikin kliennya ini kelihatan nih lats-nya kayak sulit memanjang memendek gitu ya. Jadi itu pengaruh sama twistnya dia. Apakah boleh misalnya aku kasih dia chest supported unilateral row gitu. Jadi kan otomatis kan lats-nya lebih mau memanjang dan memendek. Jadi itu juga berlaku sebaliknya dong. Nggak cuma dari otot twisting bisa membantu memanjangkan otot-otot pendukung lainnya, tapi juga otot-otot pendukung itu bisa membantu untuk seseorang bisa melakukan twist yang lebih optimal gitu. So it goes the other way around as well. Aku setuju ya. Awesome. Oke. Terima kasih Naktu. Pak Sony mau nanya. Oke. Pertanyaannya yang sama tadi sama Coach Adel sebetulnya. Cuman sedikit aja nanya, apakah hal yang tadi dijelaskan sama Coach Adel itu kan masukin kompensasi. Nah, apakah si bantuan twist itu juga berlaku untuk yang bukan kompensasi? Salah satunya pernapasan mungkin Coach Sony. Oke. Gitu. Jadi waktu kita bernapas ada yang namanya yang bukan kompensasi ya. Salah satu pernapasan kita ada yang namanya buka tutup tuh apa namanya? Aduh, ada bahasanya ini sebenarnya. Kenapa saya? Bukan. Flaring. Mengembang mengempis. Inhale, exhale. Harusnya ada bahasanya nih. Ntar kalau misalkan aku ingat aku langsung Dina mungkin you know what she means? Ya, kalau misalkan area ribs kita mau mengembang Inspirasi, ekspirasi bukan Coach?
No, ada lagi satu lagi. Kan Ya udah expanding nanti ya. ya kita pass dulu. Nah, di saat dia mau mengembang dan mengempis itu, ada otot-otot di area ribs yang internal ribsnya. Itu kalau misalkan kita tarik nafas, dia kan harusnya mengembang ya. Terus waktu kita tiup, ngempis. Harusnya dia mengerucut. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan nafas itu, karena ya kita tahu napas itu kan sangat berpengaruh sama gerakan dan lain-lain ya, supaya lebih force-nya lebih bagus dan lain-lain segala macam. Waktu kita bantu sama twisting, itu mengempisnya lebih maksimal. Karena otot-otot yang di area ribs, kalau teman-teman lihat di anatomi ya, Ayo mau dibantu screen sharing atau gimana? oh no, aku beda, aku buka di laptop soalnya. Maksudnya aku zoomnya di HP. Itu kalau dilihat dia bentuknya areanya nggak begini, tapi ke arah miring. Jadi otot-otot kalau kita lihat muscles kita ya, area sini, itu areanya ke sini kan. Jadi nggak ke samping, tapi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, jadi miring-miring. Jadi ada gerakan-gerakan yang kalau misalkan kita mau nambahin kembangan dan kempisannya, itu dorongnya kalau secara pasif ya, tarik nafas, dorongnya nggak ke dalam, tapi arahnya ke sini, set, jadinya arah twisting tuh, bawanya ke sini, gitu. Pas dibuka, bawanya keluar. Jadi itu sebenarnya bukan kompensasi ya, tapi twisting itu bisa pengaruh ke area-area sampai kardiorespirasi dan segala macam. Itu semenarik itu. Aku izin share boleh? Boleh, aku ya. Cus. Oke. Share screen bisa Kak? Ini mungkin terakhir aja. Aku ini Jadi dulu. co-host, sorry. Ya tolong ya, Mak. Supaya- Misalnya lu, Mak, bukan gue. Mana supaya ya? bisa menggambarkan Oh. apa yang Rai sebutkan tadi. Oke, udah. Oke. So, ada dua hal kenapa pernafasan itu bisa membantu pergerakan, terutama twisting. Yang pertama, Zoom-ku mati ya? Bentar lagi mati. Yang pertama adalah dari segi pernafasan ini, ada otot-ototnya yang bergerak. Gitu. Beneran abis deh. Sorry putus. There you go. Hello, welcome back. Saya tadi ada notifikasinya katanya bakal Zoom-nya quit gitu. Aneh. Nah ini, jadi kalau kita ngomongin kenapa pernafasan itu membantu dalam pergerakan, ada dua hal. Yang pertama ini, yaitu dari yang tadi dijelaskan Raya adalah tentang otot-otot pernafasannya. Jadi saat kita menghembuskan nafas dan saat kita mengalir nafas, rusuk kita bergerak sehingga itu membantu pergerakan ototnya juga gitu. Jadi baik itu obliksnya internal dan eksternal sehingga kita lebih mudah untuk berputar gitu. Nah, umumnya kalau misalnya sulit berputar itu ketika seseorang yang nafasnya itu bisa dibilang kurang baik dalam arti rusuknya itu nggak bergerak gitu. Mungkin karena stres segala macam, hal kurang istirahat segala macam. Jadi dia nafasnya lebih ke dada nih, ke atas gitu. Jadinya bagian bawah otot-ototnya yang ini yang menarik rusuknya, menggerakkan rusuknya, mengembang dan mengempis, tidak bergerak. Jadinya dia pergerakannya jadi terbatas, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kita inginkan adalah membantu orang-orang yang seperti itu untuk bisa menghembuskan nafas dengan panjang dan menarik nafas dengan penuh juga. Kayak gitu, pada dasarnya kayak gitu. Lalu kemudian kita tambahin pergerakan, rotasi, itu juga akan membantu menggerakkan semua hal itu. Karena
dengan nafas dan juga dengan perputaran ototnya gitu. Yang kedua dari sisi dari segi sisi psikologis juga. Jadi neuropsikologis. Jadi dari sisi sistem syarafnya. Saat kita menghembuskan nafas, kita jadi lebih rileks, jadinya kita bisa lebih berputar. Dalam arti, misalnya kita saat ini berputar ke kiri, ini rasanya kaku. Terus kita tarik nafas, buang nafas, lebih bisa muter kayak gitu. Kenapa? Karena badannya jadi lebih rileks ketika kita menghembuskan nafas dan otot-ototnya juga digunakan untuk bergerak gitu. Jadi dua hal yaitu sistem syaraf sama pergerakan ototnya berguna untuk digunakan ketika melakukan pernafasan tersebut gitu. Kurang lebih gitu, bener nggak sih Rai? Terima kasih sudah mentranslasinya Coach Divya. Dynamic duo ini ya memang ya. Ah, Gitu. Oh ya, jadi ini sedikit spoiler ya. Mungkin oke, spoiler. nanti aku dan Rai akan lebih menjelaskan lagi tentang konsep-konsep ini dan harapannya nanti mungkin beberapa bulan ke depan akan ada workshop yang untuk kita bisa melatih konsep-konsep ini dalam bentuk strength training gitu. Banyak prakteknya. Kalau ini susah praktek. Maaf. Begitu. Di sini yang begajulan Nana sendiri. Nanti yang begajulan banyak. Everyone bergajulan. Julan. Ya. Tunggu ya teman-teman tanggal mainnya. Sudah. Oke. Ya, sudah jam 9.30 dan 10.30 di Makassar tadi I read you, Coach Andries. So, gimana teman-teman? Apakah semua pertanyaan tadi udah cukup terjawab ya? Dan kalau misalnya teman-teman pengen, misalnya aduh tunggu dulu nih, proses dulu nih, atau mau ditonton lagi YouTube-nya silahkan. Dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung dilempar ke Discord gitu kan. Dan tadi kan udah dikasih tahu nih, kita udah kasih spoiler kalau nanti akan ada acara yang acara ya Allah gila ketemu rockstarnya si Rai sama ini enggak deng. Jadi intinya adalah nanti kita akan ada acara untuk membahas topik ini secara lebih dalam gitu ya teman-teman. Jadi didoain aja, kita juga lagi sambil persiapan ke sana. Mungkin nanti teman-teman kalau pengen nanya silakan langsung di Discord ya gitu ya. Coach Tibia, Coach Rai, Coach Nana nanti akan bantu untuk DM, Discord, voice note, colek, apapun. Tapi nanti aku, aku ngaku, aku miminnya. Aku tetap akan pasang di Discord. Jadi biar nanti ada member baru tetap bisa baca, biar topiknya tertata. Gitu. Jadi aku pasang kamar-kamar di Discord itu. gitu. Kalau yang masih bingung soal kamar-kamar di Discord, untuk di sini, untuk cukup di Discord aja, salah masuk kamar nggak apa-apa ya teman-teman. Iya. Nanti kita dibantu sama Mimin. Nanti gampang. Di Nanti Discord doang. Nggak di tempat lain. Tapi kalau meleset juga nggak apa-apa. Misalnya ngalor ngidul dikit, komenin event, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting Discord ini karena private, tidak ada scammer, jadi nggak ada penipu. Nanti kalau ada yang pinjam duit, terus nggak dibalikin bilang Mimin ya, nanti Mimin tendang. Bye. Oke. Mungkin kita akhirin dulu ya teman-teman. Kita foto dulu ya sama-sama, kita on cam dulu dong. Ini udah ada beberapa yang udah so long goodbye nih. Kita ayo dong semuanya kita foto dulu biar nanti kita bisa masukin. Tadi lupa foto pas awal, soalnya belum. Salah, nggak apa-apa. Baru 3 orang yang keluar, mohon maaf. Yang tadi sih keluar. Ini semua